We are back. We're number 3 right now in the group. Yeah, so we go back the game plan, okay? So let's focus and keep continuing the game. Hey, kembali lagi dengan gua Ablehem TV di channel kesayangan kita semua, channel yang akan memberitakan timnas Indonesia terupdate. Makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke video pertamanya ada apa. Makanya saksikan. Kabar pertama dari Eliano Renders. Semua orang bahagia karena melihat aku bahagia. Karena sekarang semua berpikir aku sedih karena tak masuk seleksi DFSP. Jadi sebenarnya aku bahagia ya. Nah, bagi netizen Indonesia, ternyata Eliano bahagia-bahagia aja. Jadi jangan terlalu didramatisir. Kabar berikutnya datang dari Mes Hilgers. Mel Hilgers buka pintu pindah ke Spanyol dan Italia. Melansir dari Football International, agen Mes Hilgers yakni Yalcin Seriska mengatakan bahwa sang pemain mendapatkan minat dari Liga Spanyol dan Italia. Namun Mes tidak menutup pintu terlebih dahulu untuk klub-klub Belanda. Sejauh ini baru Feyenoord masih jadi yang teratas dan konsisten mengincar jasa bek timnas Indonesia tersebut. Jika musim panas 2025 ada klub yang ingin membeli Mes, klub tersebut harus menebus kontrak Mes yang tersisa hingga 2026 sebesar 10 juta euro. Wow, fantastis. Pelatih Cina yaitu Branko Ivankovic mengomentari laga timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi. Saya tidak heran Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Mereka punya kekuatan yang tangguh dan pasti akan semakin baik lagi. Tak hanya itu, pelatih Cina pun juga mengomentari persaingan di antara tim-tim di grup C sangat ketat dan tidak mudah untuk memprediksi setiap pertandingan, sehingga peringkat akhir baru akan diketahui saat-saat terakhir. Lagi dan lagi, prediksi dukun Kroasia ini benar lagi. Indonesia pasti menang lawan Arab Saudi. Bojan Hodak berkata Indonesia berpeluang untuk menang lawan Arab. Tim-tim dari Arab ketika bermain di laga tandang yang jauh dari rumahnya, terkadang mereka tidak bermain dengan baik. Wah, ini pelatih favorit siapa nih? Udah menjadi dukun aja nih. Tak hanya Bojan Hodak yang berhasil menebak kemenangan Indonesia versus Arab Saudi, Mes Hilgers pun juga berhasil menjadi canayang. Mes Hilgers menjawab question fansnya beberapa waktu yang lalu di Instagram eksklusifnya. Ternyata prediksi Mes Hilgers benar bahwa dia memprediksi 2-0 untuk Indonesia. Wah, ini pemain hebat sekaligus cenayang yang hebat. Inilah foto 1 juta makna. Wow, sangat hebat ya. Ini foto memperlihatkan bahwa kedekatan pelatih dan pemain sangat terasa. Erick Thohir menegaskan bahwa tetap melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap Sintayong dan timnas Indonesia. Walaupun timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi, jadi tetap evaluasi, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa 11 2024. Tadi saya bilang kita semua dievaluasi termasuk Sintayong, kata Erick. Dan pasti yang saya selalu bilang kita harus punya 2x11 pemain. Justin Hubner kartu merah di game berikutnya tidak main, jadi kita perlu menambah lagi dengan situasi pemain-pemain yang ada. Semoga saja Mes dan Dix bisa recovery, bisa memperkuat lagi lini pertahanan kita, tuturnya. Di balik penampilan Calvin Verdong yang Spartan dan gila, ternyata Calvin itu dari instruksi Sintayong.
karena memang kami diinstruksikan menekan tinggi untuk membuat banyak peluang, kata Kelvin Verdong. Fans juga ada di belakang kami, jadi jika ada bermain bagus, Anda akan memiliki energi, lanjutnya. Sebelum kita lanjut di kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Resmi strike Hafner dan Ivar Jenner dipanggil untuk Piala AFF. Wah, bakal seru nih Piala AFF ketika Justin Hafner strike dipanggil. Marcelino Ferdinand memberi tanggapan setelah menjadi MVP di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Saya nggak akan berhenti sampai di sini. Saya akan melakukan evaluasi apa saja yang perlu saya evaluasi. Saya akan kejar terus apa yang saya mimpikan. Good job Marcelino Ferdinand. Coach Sintayong juga memberi pendapatnya setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Semua pemain dapat mengikuti instruksi yang saya kasih dengan baik di lapangan. Selama 3 hari kami sudah latihan taktik melawan Arab Saudi dari hasil analisis staf pelatih. Karena Arab Saudi high pressing-nya bagus, jadi saya mengubah sistem jadi 3-5-2 dan 3 gelandang Marcelino, Ivar Jenner, dan Tom Hai. Kami main baik di laga ini. Erick Thohir pun senang dengan hasil ini. Saya bangga atas kerja keras pemain yang mati-matian meraih poin dan menjaga peluang Indonesia tetap ada untuk lolos. Kelvin Verdong pun juga menuturkan, kami banyak berbicara satu sama lain dan kami benar-benar percaya satu sama lain. Kami banyak membantu satu sama lain. Jadi kekompakan tim ini sangat bagus juga dengan pelatih dan pemain. Kami punya waktu untuk bersenang-senang, tetapi ketika kami harus bermain serius, kami akan serius. Jadi menurut saya itu sangat bagus, kata Kelvin Verdong. Ivar Jenner memberitahu ke awak media bahwasannya Justin Hafner sangat terpukul dengan kartu merah. Ya, saat saya datang ke ruang ganti, saya saling menatap padanya dan dia memang sedikit terlihat seperti itu atau kesal karena dia tipe orang yang agresif. Dan Justin Hafner pun juga menegaskan, Anda tahu saya bermain keras, melayangkan tackle keras. Buat dia, STY itu tidak apa-apa. Dia mencintai pemain yang senantiasa bertarung dan tidak pernah menyerah. Ternyata fans dari Arab Saudi ataupun pundit dari Arab Saudi sangat geram dengan hasil kekalahan Arab Saudi. Para pemain sibuk dengan Snapchat dan lupa bahwa mereka sedang menjalankan misi nasional kalahkan Indonesia, kata legenda Arab Saudi Fahad Al-Harifi. Tak hanya itu, pakar Arab Saudi pun geram lihat pemain Green Falcons cuma bisa jatuh di lapangan lawan timnas Indonesia. Dan yang lebih mencengangkan yaitu dari mantan pelatih Arab Saudi Mancini. Mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini bikin geger setelah menyukai postingan kekalahan Green Falcons dari King Indonesia. Wah, kayaknya punya dendam apa nih Mancini terhadap Arab Saudi. Dan inilah laga yang kita tunggu-tunggu nanti yang akan hadir tanggal 20 Maret 2025. Waduh, udah gak sabar nih, buru-buru pengen tahun depan aja nih. Semoga timnas Indonesia bisa menang ya melawan Australia biar ngegeser Australia dari posisi 2. Hehehe. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah momen yang sangat indah setelah timnas Indonesia versus Arab Saudi telah berlangsung dan usai. Begitu bahagianya para pemain menyambut kemenangan ini. Mereka saling berpelukan dan menyemangati.
Semoga aja timnas Indonesia mampu mempertahankan penampilan yang konsisten ini, penampilan yang sebaik ini. Semoga saja timnas Indonesia pun lolos ke Piala Dunia. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dari Ablehem TV. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini terus berkembang. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. See you.